I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that damn bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, stop it, cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Dengan saya Risanita Gladys dengan NIM 2203102159. Melalui video ini saya akan menyampaikan hasil jawaban dari saya atas soal yang telah diberikan. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas individu statistik bisnis 1 yang diampu oleh Ibu Wiwin Julianti, sarjana ekonomi, sarjana pendidikan, magister akuntansi. Soal yang pertama yaitu pengertian statistik bisnis dan fungsinya. Statistik bisnis adalah kaidah ilmiah yang mempelajari tentang metode bagaimana seseorang mengumpulkan data, mengedit data, menganalisis hingga mendeskripsikan data agar mudah dibaca dan diambil keputusannya untuk menyelesaikan masalah di bidang bisnis. Fungsi dari statistik bisnis adalah untuk menambah performa bagi karyawan. Soal nomor 2 adalah penerapan statistik bisnis dalam bidang pemasaran, keuangan, dan produksi. Yang pertama di bidang pemasaran, penerapannya bisa melalui riset pasar dan menentukan tempat dagang dan promosi. Yang kedua, penerapan di bidang keuangan yaitu merinci data aktivitas penjualan per hari ini ataupun akhir tahun. Yang ketiga, penerapan statistik bisnis di bidang produksi yaitu meramal permintaan barang pada periode yang ditentukan. Selanjutnya soal yang nomor 3 adalah apa pengertian statistik deskriptif dan statistik inferensial. Yang pertama, statistik deskriptif adalah mengarah kepada proses pengumpulan data, analisis, dan penyajian data. Contohnya saat pemilu atau pemungutan suara, yaitu saat menyajikan hasil suara yang didapat oleh masing-masing kandidat. Lalu statistik inferensial lebih mengarah pada kesimpulan, korelasi, dan dugaan beserta analisis yang ada. Contohnya menghitung ukuran penyebaran data. Soal yang kelima adalah pengertian dari data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dari orang yang bersangkutan, contohnya wawancara, lalu hasil observasi dan kuesioner terhadap responden. Lalu data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung, contohnya melihat buku, melihat arsip, dan lain-lain. Soal yang keenam adalah pengertian dari nominal, ordinal, interval, dan rasio. Yang pertama, nominal adalah skala pengukuran yang digunakan untuk mengkategorikan data tanpa nilai numerik, artinya tidak memiliki urutan data tertentu untuk data tersebut. Contohnya jenis kelamin, lokasi, geografis, warna rambut, dan lain-lain. Selanjutnya ordinal adalah skala yang bersifat non-numerik dan nilai intervalnya tidak diketahui. Contohnya saat perusahaan membagikan survei kuesioner terhadap kepuasan pelanggan atau pembeli, interval adalah pengukuran secara numerik di mana nilai yang berdekatan memiliki jarak yang sama dan diukur sepanjang skala. Contohnya suhu 16 derajat lebih dingin dibandingkan suhu 20 derajat. Selanjutnya rasio. Rasio adalah pengukuran kuantitatif yang mempermudah untuk kita mencari perbedaan antar variabel dan
member urutan data. Selanjutnya, soal nomor 7 adalah pengertian dari populasi dan sampel. Populasi adalah keseluruhan dari variabel yang menyangkut masalah yang akan diteliti. Contohnya, seluruh mahasiswa Unikma, seluruh mahasiswa prodi manajemen, dan lain-lain. Selanjutnya, sampel. Sampel adalah sebagian untuk diambil dari keseluruhan objek yang diteliti dan dianggap mewakili keseluruhan populasi. Contohnya, mahasiswa manajemen kelas 2F. Soal yang ke-8 adalah pengertian teknik wawancara, observasi, kuesioner, dan tes. Yang pertama kita bahas wawancara. Wawancara adalah jenis penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan dan menanyai langsung ke narasumber. Contohnya bertanya atau mewawancarai narasumber sebagai saksi mata saat terjadi kecelakaan. Yang kedua adalah teknik observasi. Teknik observasi adalah teknik penelitian yang mengamati suatu aktivitas terhadap proses atau objek guna untuk mengetahui dan memahami fenomena yang terjadi untuk mendapatkan informasi yang ingin kita ketahui. Contohnya, observasi kepada suatu tempat atau restoran untuk melihat bagaimana pelayanan di restoran tersebut. Yang kedua adalah kuesioner. Kuesioner adalah seperangkat pertanyaan atau pernyataan yang harus dijawab responden guna untuk menghimpun data sesuai dengan kebutuhan dalam perusahaan atau dalam penelitian. Contohnya, menanyai konsumen sebagai seberapa puas menjadi pengunjung atau pelanggan di suatu rumah makan. Selanjutnya adalah tes. Tes merupakan sekumpulan pertanyaan yang harus dijawab untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan yang dimiliki. Contohnya kuis atau yang lain-lain. Selanjutnya, soal yang ke-9 adalah hipotesis dalam penelitian. Hipotesis dalam penelitian adalah dugaan atau asumsi sementara terhadap pertanyaan yang sering muncul dalam suatu penelitian. Contohnya, terdapat pengaruh buruk penggunaan rokok bagi kesehatan manusia. Selanjutnya, soal yang ke-10 atau soal yang terakhir adalah pengertian dari median, mean, dan modus. Yang pertama kita bahas mean terlebih dahulu. Mean adalah rata-rata suatu data. Cara menghitung mean yaitu menjumlah semua angka pada data lalu dibagikan banyaknya data. Yang kedua adalah median. Median adalah angka tengah, yaitu cara menghitung median dengan cara mengurutkan angka pada data dari yang terkecil hingga yang terbesar, lalu mencari angka tengahnya. Jika terdapat dua angka, maka angka tersebut ditambah atau dijumlahkan lalu dibagi dua. Median adalah nilai tengah suatu data. Cara menghitung median yaitu yang pertama, agar lebih mudah, mengurutkan angka yang terkecil lebih dahulu hingga yang terbesar lalu mencari angka tengahnya. Yang ketiga adalah modus. Modus adalah nilai atau angka yang sering keluar pada data. Berikut tadi adalah jawaban dari saya. Apabila ada kesalahan dalam menjawab, mohon untuk dikoreksi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.